Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Sinau Data ID. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan video pembelajaran kita mengenai tipe data, yakni kita memasuki section tuples. Baik, kita mulai teman-teman semua, di mana di sebelumnya, pada materi tipe data intro, kita sudah mengetahui ya, ada tipe data tuples, yang mana karakteristik dari tuples itu menggunakan kurung oval, gitu ya. Masing-masing itemnya itu dipisahkan dengan koma gitu ya. Jadi MyTuple di sini dengan case yang sama ya, dengan list ada kumpulan buah gitu ya. Itu dituliskannya seperti ini gitu. Kemudian tuple sini ada keterangan are used to store multiple item in a single variable. Jadi kurang lebih sama ya seperti list gitu. Kemudian dijelaskan juga bahwa tuple one of four built-in data type in Python used to store collection of data gitu. Jadi sama seperti list gitu ya, ada list, set, dan dictionary gitu. Kemudian di sini ada notes juga all with different qualities and usage. Jadi mungkin masing-masing kegunaannya itu berbeda-beda dan kualitasnya pun juga berbeda. Kemudian di sini ada keterangan bahwa tuple itu order, jadi dia berurut sama ya seperti list, tapi yang membedakan di sini unchangeable gitu. Jadi tidak bisa diubah gitu. Oke, cara ngebuatnya sederhana ya, harusnya sama seperti yang tadi ada di atas ya. Contohnya intinya ketika kita ngebikin variabel, ada kurung ovalnya, di dalamnya ada item-itemnya, si Python akan mengenali bahwa variabel itu adalah variabel tuple gitu. Kemudian tuple item are order gitu ya, unchangeable, dan di sini bisa juga bahwa allow duplicate value gitu ya. Jadi yang membedakan dengan list ada di part unchangeable-nya gitu. Kemudian untuk cara ngambilnya sama ya, tuple item are index gitu. The first item has index 0. Jadi sama, indeks itu selalu dimulai dari 0 gitu ya. Selanjutnya 2, selanjutnya 1, 2 dan seterusnya. Kemudian ini yang tadi udah di set order dia unchangeable gitu, meaning that we can not change gitu ya, add or remove item after the tuple has been created. Oke. Tapi dia memungkinkan untuk duplicate gitu ya. Jadi misalkan di sini ada apple, di sini juga ada apple, itu nggak masalah. Cara tahu untuk berapa jumlah item pada tuple itu sama juga seperti list menggunakan function len gitu. Kemudian create tuple with one item gitu ya. Jadi to create a tuple with only one item, you have to add a comma after the item. Otherwise, Python will not recognize it as it is a tuple. Jadi yang perlu dikonsider kalau misalkan jumlah ini ya apa namanya itemnya itu cuma satu gitu ya. Nah, yang disuggest adalah ini ada komanya gitu ya. Kalau misalkan nggak ada komanya, ini kita coba buktikan aja. Nah, kalau misalkan nggak ada komanya, dia akan dikonsider sebagai string. Nah, ini juga yang membedakan dengan list ya. Jadi kalau misalkan kita mau ngebuat tuple yang itemnya cuma satu, jangan lupa nih dikasih koma gitu. Oke, kemudian tuple item data types. Oke, nah jadi item ini dia sama seperti list ya, bisa bermacam-macam itemnya, tipe datanya. Ada bisa string, ada integer, boolean pun juga bisa gitu. Kemudian a tuple can contain different data type, sama seperti list, tipe datanya bisa beragam ya. Di dalam satu tuple ada string, ada integer, ada boolean, itu sangat possible gitu. Kemudian type untuk mengetahui ya tipe datanya ini bisa menggunakan type gitu ya, sama seperti tipe-tipe data lainnya gitu. Kemudian tuple constructor. It is also possible to use a tuple constructor to make a tuple. Sama seperti list gitu ya, cuman di sini ada notes perlu ada double round brackets. Jadi ketika kita bikin tuples di define ya tuple, kemudian di sini kurung ovalnya ini ada dua ya double gitu. Kemudian itemnya gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita di sini, nah akan jadi tuple ya. Gitu. Ada notes-nya tadi double kurung oval ya. Oke, sip. Terus ini notes-nya sama seperti list, Python collection arrays, itu ada 4 ya, list, tuple, yang lagi kita bahas sekarang, set, dan dictionary. Selanjutnya, gimana cara ngaksesnya? Sama seperti list ya, cukup mudah. Kita perlu nge-consider indeksnya, gitu ya. Jadi kalau indeks satu, maka yang muncul adalah harusnya pisang ya di sini, banana, gitu. Nah, jadi ini indeks satu, ini indeks dua. Jadi kalau misalkan kita ubah dua, maka harusnya yang muncul adalah cherry, gitu ya. Sip.
Kemudian negatifnya juga sama ya, skema negatifnya. Jadi -1 itu dia akan ngambil item terakhir gitu ya pada itemnya. Tuh. Dia juga bisa range gitu ya, sama seperti list. Ini kita next aja, sama ya untuk mengambil item terdepan, ngambil item di sini item yang startnya dari mana, indeks berapa, kemudian sisa terakhirnya. Kemudian range of negative index, gitu ya. Dia juga bisa ngambil range dengan skema negative index ya. Nah, kemudian sama juga dengan list, bisa dicek if item exists, gitu ya, menggunakan keyword in, gitu ya. Contohnya misalkan nih, kita punya list tuple, isinya buah-buahan, kemudian kita mau ngecek apakah apple itu ada di dalam list tuple, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita jalankan kode programnya, nah dia akan bernilai true, nah, which is di sini memang ada apple, gitu ya. Kemudian dia akan ngeprint nih, gitu ya, karena kondisinya true. Yes, apple is in the first tuple. Sip. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya Python update tuples. Apa nih maksudnya? Di sini ada keterangan. Tuple are unchangeable, meaning that you cannot change, add, or remove item once the tuple is created. Jadi nggak bisa diubah gitu ya, nggak bisa ditambah dan nggak bisa di remove itemnya. But there are some workarounds gitu ya. Tapi ada nih caranya kalau misalkan kita mau mengubah gitu ya. Salah satu caranya, once a tuple is created, you cannot change its values. Tuple are unchangeable, tidak bisa diubah atau istilahnya adalah immutable gitu ya. Kemudian, but there's a workaround. Ada alternatifnya nih, you can convert the tuple into a list. Jadi sebenarnya bisa aja nih kita akalin gitu ya, kita akalin, diubah dulu, jadi di casting ya, jadi list gitu ya, kemudian diubah gitu. Nah itu adalah salah satu workaroundnya gitu. Begitupun dengan add gitu ya, nambahin, kemudian remove juga gitu. Jadi workaroundnya merubah si tuple-nya jadi list dulu, kemudian kita update gitu. Sip. Terus selanjutnya ini unpacking. Unpacking a tuple. We can get a tuple. We normally assign value to it. This is called packing a tuple. Oke. Okay. Packing a tuple. Oke, okay, for it ada kumpulan buah. But in Python, we are also allowed to extract the value back into a variable. This is called unpacking. Oke, maksudnya gimana? Jadi kalau istilah unpacking itu gini, teman-teman. Jadi fruits di sini itu kan dia merupakan tuple ya. Ada kumpulan buah gitu ya. Ada apple, banana, cherry gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau multi assign, kita mau ini ya, bikin variabel ada green, yellow, sama red gitu. Nah, di sini kalau misalkan kita buat kayak gini ya, itu nanti green akan bernilai apple, yellow akan bernilai banana, dan red akan bernilai cherry gitu. Jadi multi assign langsung. Nah, kayak gini. Langsung muncul variabel namanya green, itu akan langsung dikasih nilai apple. Gitu. Jadi unpacking ya. Jadi kalau ini adalah packing, nah kalau kayak gini unpacking gitu. Sip. Oke, mungkin itu aja saya rasa ya untuk poin-poin penting gitu ya untuk materi tuples. Selanjutnya nanti untuk loop tuples gitu ya, karena sebenarnya loop ini ada sectionnya tersendiri. Saya rasa ada baiknya nanti kita akan bahas in detail di materi spesifik ya yang membahas mengenai iterasi loop gitu. Supaya videonya tidak terlampau panjang, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, teman-teman, untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.